Kita buka modulnya dulu. Oke, nanti yang soal PG ini kalian coba kerjakan ya. Kita konsentrasi di uraian, biasanya uraian lebih susah ya. Tapi jangan salah, siapa tahu nanti tiba-tiba di soal PG ada 1-2 soal yang jeng-jeng, ini maksudnya apa gitu ya. Buat minggu depan kalau ada pertanyaan ya, kalau dari PG nggak ada pertanyaan berarti kita lanjut terus. Oke, nomor 4 dulu. Kita ini agak panjang, jadi kita pindah ke Word ya. Saya kopas dulu soalnya. Ini. Saya tadi udah buka. Nah ini. Nomor 4. Ini saya kasih nomor 4. Ini 4 ya. Nomor 1 udah dibahas. 4. Oke. Ya. Jawab. Siapa yang udah ketemu nomor 4? Tak geleng-geleng, tak. Siapa yang udah ketemu? Niko udah dapat nomor 4? Nik, udah dapat belum, Nik? Belum. Belum dicoba mesti, Nik. Susah, Vincent? Bu. Vincent? Belum, Bu, saya, Bu. Nggak ngerti, Bu. Aduh, nggak ngerti ya. Siapa yang udah coba nih? Nanda, udah coba? Udah dicoba sih, Bu. Dapat apa? Sisanya dapat apa? Saya tuliskan dulu nih jawabannya. Sisanya negatif setengah X kuadrat tambah 4X tambah 8,5. Oke. Saya kopas ini dulu. Bentar, saya tulis jawabannya. Caroline, sama jawabanmu? Sama, Bu. Oke, adalah SX sama dengan SX sama dengan min setengah tadi ya. Min setengah X kuadrat plus 4X ya, Nanda? Iya, Bu. Oke, plus 8,5? Iya. Oke. Nah, udah nih jawabannya. Udah selesai ya, nomor 4 ya. Caranya gimana nih? Caranya, yang penting kan caranya. Cari apa dulu nih kira-kira? Dimas, caranya gimana, Mas? Langkah pertama ngapain dulu? Apa, Dim? Gak tahu. Apa ya? Justru clue pertama itu, langkah pertama itu yang terpenting ya. Nanti kalau saat kalian mengerjakan ulangan harian atau tugas-tugas gitu sendirian, nah itu clue pertama itu yang penting. Apa ya kira-kira ya, Nanda? Langkah pertama ngapain dulu? Kalau saya langkah pertamanya kayak yang X min 1 dijadiin X sama dengan 1 gitu. Oh, oke. Jika fx dibagi gitu ya? Iya. Jika fx dibagi sama x min 1. Nah, dari sini, ini sisanya 12 ya. Nah, ini artinya adalah F berapa nih? F1, Bu. F1 sama dengan 12 ya. Nah, Iya, ini Bu. kan sama dengan S1 ya. Oke. Kemudian satunya dapat dari mana? Dari pembagi ya. Ya, pembagi disama dengankan 0. Nah, ini X min 1 ini disama dengankan 0. Nah, saya tulis di sini dulu deh.
Ini disama dengan K0, dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1. Nah, berarti dapat F1, koma lagi ya. Di sini, koma lagi. Nah, oke, sekarang jika Fx dibagi, saya kopas aja ya. Pas aja, biar cepet. Nah, jika dibagi sama X plus 1 sekarang ya. Nah, sisanya berapa? 4. Berarti di sini X plus 1-nya, salah. Sama dengan K0, berarti X-nya dapat min 1. Berarti kita dapat F min 1 itu sama dengan 4, sama dengan S min 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika dibagi X min 3 ya. Jika dibagi X min 3, sisanya berapa? 16. Berarti di sini X min 3-nya sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya adalah 3. Nah, berarti F3 itu adalah 16 sama dengan S3. Nah, habis itu apa, Nanda? Habis itu saya dimisalin kayak sisanya SX sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Oke, berarti dari sini pembagi. Yang ditanya ya, pembagi yang ditanya dulu nih kita sama dengan kan 0. Nah, dari sini. Urutannya ya. Ini kita sama dengan kan 0, kemudian ini kita faktorkan dulu ya. Ini X min 1, X plus 1 sama X min 3 sama dengan 0. Nah, begitu. Berarti dari sini kita dapat X-nya 1, X-nya min 1, X-nya 3 sama ya dengan yang diketahui di soal. Oke, baru misalkan sisa pembagiannya adalah SX sama dengan gitu ya. Kamu misalkan apa, Nanda? SX sama dengan? SX sama dengan PX kuadrat tambah PX kuadrat tambah QX tambah R. Oh, oke. Ke sini. Plus PQX plus R. Oke. Nah, setelah memisalkan, langkah berikutnya apa? Yang dari yang 3 Dari sini. dari 3 pembagian itu dijadiin Oke, ini ya, tambah substitusi ya. Iya. Oke, ini kita substitusi ke sana. Nah, ke sini. X-nya kita ganti dengan nilai-nilai yang sama ya. Ini juga 1. Jadi dari sini kita dapat, di luar aja deh. Nih. Dari sini kita dapat persamaannya adalah P plus Q gitu ya. Sama dengannya berapa nih? 12. Oke deh. P plus Q plus R sama dengan 12. Dapat persamaan yang pertama. Simpen. Nah, kemudian persamaan yang kedua dari sini nih. Copy. Nah, berarti sama dengan substitusi juga ke sana. Saya copy dari sini aja, tinggal ganti X-nya ya. X-nya diganti min 1. Di sini min 1. Nah, sama dengannya adalah, ini dulu deh. Biar sama. Berarti P, copy aja lah. P plus min ya. Jadi ya, Nanda ya, min Q ya. Sama dengannya 4. Oke. Ini adalah persamaan yang kedua. Salah. Kedua. Oke. Oh, ini ya. Sebentar. Saya ilangin garis-garis merahnya dulu. Oke. Habis itu, yang terakhir nih. Yang F3. Sama dengan, berarti masuk ke sana aja. X-nya diganti 3 sekarang. Kok nggak mau pindah? Ini 3, ini 3. Oke, jadinya kita dapat persamaannya adalah 9P ya. 9P tambah 3
Q tambah R sama dengan 6. Sama dengan 11. Oke. Nggak bisa disederhanakan ya, Nanda ya? Ini persamaan yang ketiga ya. Oke. Nah, dari 1, 2, dan 3 kita eliminasi. Apa yang dieliminasi? Saya kasih ini ya. Warna yang berbeda biar, nah pakai biru deh. Biar kelihatan persamaannya nggak hilang gitu ya. Nah, eliminasi C dari 1, 2, dan 3. Sekarang kan nggak bisa langsung tiga-tiganya nih. Kita satu-satu ya, dari dua-dua dari 1 dan 2 dulu. Nah, didapat kita kopas aja nih. 1 sama 2. Nah, kalau saya ngetik kayak gini jadi kecepatan atau bisa diikutin atau tambah susah kira-kira? Ini ya. Kalau saya pakai cara ketik di Word kayak gini, masih tetap bisa ngikutin atau kecepatan? Ini ya. Bisa, Bu. Oh, oke. Maksud saya supaya rapi ya. Kalau coret-coret tuh kadang suka kemana-mana. Oke, ini kita kurang ya. Dikurang, R-nya di eliminasi, dibuang. Berarti kita dapat apa nih, Nanda? Persamaannya jadi P-nya hilang juga ternyata. Oke, P-nya hilang juga. Berarti tinggal Q ya. Langsung dapat Q-nya nih. Berarti kita dapat, saya majuin deh. Biar Q-nya lurus. Q sama dengan, salah 2Q ya. 2Q sama dengan 8 ya? Nanda benar? Iya, Bu. Oke, dari sini kita dapat Q-nya berarti 4. Oke. Ya, sama ya berarti ya. Saya lurusin sama dengannya. Oke. Saya cropping dulu ya. Biar coretannya tetap nempel. Copy, kita pindah ke sini. Oke. Oke. Nah, kemudian dari siapa nih yang mau kita eliminasi? 1 dan 3 aja ya, supaya ini 12 sama 16 kan selisihnya nggak banyak nih. Berarti dari 1 dan 3 sekarang. Nah, didapat, nggak usah di enter. Ini aja, pakai yang ini ya. Ini kita ganti yang ini, 9P plus 3Q sama dengannya 16. Oke. Ini dilurusin. Oke. Q-nya. Nah, biar sama dengannya lurus. Sekarang ini yang pakai, nggak bisa. Ini coretannya dibersihin, kita ganti coretan baru deh. Kita kurang. Nah, biar R-nya hilang. Kalau R-nya hilang, P sama Q masih ada ya? Berarti di sini menjadi ini saya. Nah, tambahin ya. Berarti dia adalah min 8P ya? Benar? Nanda? Iya, Bu. Min Sama 8. P sama min Q. 2. Oke. Sama dengannya berapa? Min berapa nih? Min 4 ya? Min 4. Oke. Berarti kita sederhanakan nih, jadinya adalah dibagi min 2, Nanda. 4P plus Q ya? Q sama dengan 2. 2.
Oke. Nah, kemudian saya cropping dulu deh. Tinggal substitusi ya. Saya cropping dulu. Copy. Kecilin dulu. Oke. Kemudian substitusi dibuang dulu coretannya. Oke. Substitusikan yang tadi kita udah dapat Q ini ya. Q sama dengan 4 ke persamaan yang barusan kita peroleh. Ini Q sama dengan 4 ke persamaan yang ini. Ini ke sini. Nah, berarti kita dapat masukkan P-nya, Q-nya ya. Berarti 4P tetap ditambah 4 sama dengan 2. Dari sini kita dapat nilai P-nya. Min setengah ya, Nanda ya. Ini 2 dikurangi 4, min 2 dibagi 4. Oke, min setengah. 1/2. Nah, P-nya udah dapat, tinggal Q-nya sekarang. Kok masuk equation? Substitusi ini. Salah. Ini dulu dari yang depan ya. Dan Q sama dengan 4. Salah. Ke persamaan yang mudah yang mana ya? Oh, yang ini aja. Yang kedua. Nah, berarti kita peroleh P-nya adalah min setengah. Kok nggak mau pindah? Q-nya 4, berarti min 4, plus R sama dengan 4. Berarti dari sini kita dapat R-nya ya. R sama dengan min 4 pindah ke kanan toet, jadi 8. Min setengah pindah ke kanan toet, setengah, berarti 8,5. Oke, jadi. Nah, ini saya buang deh. Jadi, kesimpulannya benar. Oke, apakah ada pertanyaan? Nomor 4 panjang nih. Pertama nih, saya review dulu ya. Pertama, kita ambil pembagi yang ditanya ya. Pembagi yang ditanya ini kita faktorin dulu. Oh, ternyata unsurnya sama dengan yang diketahui di atas nih semuanya. Ya udah, kita terjemahkan soalnya nih. Fx dibagi x-1 sama dengan sisanya 12. Berarti Fx dibagi x-1 dia bersisa 12. Artinya kita dapat F1 sama dengan 12. F1 itu sama dengan S1 ya. Berdasarkan teorema sisa ya. Nilai polinom itu sama dengan sisa polinom. Senpin udah join. Oke. Kemudian Fx dibagi x plus 1, sisanya 4. Berarti ya udah dari pembaginya ini kita sama dengan kan 0, kita dapat x-nya min 1. Substitusi ke Fx-nya berarti F min 1 sama dengan sisanya 4. Nah, sama dengan S min 1. Jika dibagi X min 3, sisanya 16. Berarti X min 3 kita sama dengan kan 0, kita dapat X-nya 3. Masukkan ke Fx sama dengan sisa. Ya, F3 sama dengan 16. Kemudian, kita misalkan yang ditanyakan tentukan sisa pembagian jika Fx dibagi dengan yang ini tadi, X min 1, kali X plus 2, kali X min 3 gitu ya. Berarti kita misalkan sisanya karena pembaginya berderajat 3 nih, ini 2 dikali pangkat 1 jadi pangkat 3 ya. Maka sisanya berderajat 2 ya. Nah, ini saya tulisin di sini. Karena pembagi berderajat 3, maka sisanya berderajat 2. Nah, ini catatannya. Jadi 1 derajat di bawahnya gitu ya. Ya udah, kemudian kita substitusi ke sisa yang kita misalin tadi.
berdasarkan teorema sisanya tadi ya, F3 sama dengan 16 sama dengan S3, masukkan, kemudian eliminasi. Harus semangat, jangan buru-buru supaya teliti gitu ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Nomor 4. Sanvin. 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 Oh, oke. Bu, saya mau nanya. Apa? Itu SX-nya kita tahu di mana kalau harus pakai PX kuadrat ditambah QX tambah R. Kamu mau pakai AX kuadrat plus BX plus C boleh, Cak? Oke. Seingat saya waktu itu PX, kalau yang PX plus Q itu gimana? Kalau pembaginya berderajat 2, Cak. Kalau pembagi derajatnya 2, maka sisanya derajat 1. Berarti kita misalin PX plus Q aja. Karena di sini pembaginya pangkat 3, maka sisanya kita jadikan PX kuadrat plus QX plus R. Paham ya, Cak ya? Oke. Oke. Boleh ke bawahan nggak? Dah. Nomor 5. Berarti, nah, nomor apa? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Berarti nanti kalau diulangan, kalau saya kan biasanya pakai yang AX ya, Bu. Boleh nggak, Bu, pakai yang AX kuadrat tambah BX tambah C? Nggak apa-apa, Nanti Vincent. Nggak apa-apa. di akhirnya kan ini variabelnya misalnya pakai PQR ini. Tapi nanti di akhirnya harus pakai PQR juga atau harus pakai AX kuadrat itu boleh? Loh, enggak kan di akhirnya kita ganti PQR-nya kita ganti jadi angka, ABC-nya ganti Nggak, Bu. angka ya, Vincent. Maksudnya yang hasil substitusinya itu, Bu. Yang persamaannya. Ntar boleh nggak misalnya semuanya saya ganti ABC gitu, Bu? Nggak apa-apa, Vincent. Oh, oke, Bu. Kamu mau ganti pakai mau ganti LMN boleh. Pokoknya jangan unsur X-Y ya. X-Y jangan masuk. X, Z jangan masuk ya. Pokoknya pakai huruf yang lain. Boleh, nggak harus sama ya. Nggak harus sama. Udah ini, kita lanjut nomor 5. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Sam. Apa? Jadi kan ada yang PX tambah Q, ada yang PX kuadrat tambah QX tambah R. Ada yang pangkat 4 nggak, Bu? Atau pangkat 5? Nah, kalau pangkat 4 nanti jadi PX pangkat 3 plus QX pangkat 2 plus RX plus PQRS ya. Gitu? Sami? Gitu. Betul. Jadi ada 4 variabel ya. Kalau pembaginya pangkat 4, maka nanti ada 4 variabel yang kita cari. Derajat SX-nya adalah pangkat 3 jadinya. Oke? Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, terus yang konsonan itu. Konstanta, ya betul. Konstanta maksudnya. Iya. Ini pembagi pangkat 3 aja kita udah panjang lebar. Ini udah yang terakhir deh, pangkat. Pembagi pangkat 4 paling nanti ada yang kembar, ada yang gitu, spesial. Nggak mungkin yang beda semua angkanya ya, Sam ya. Karena itu memakan waktu lama. Kecuali kalau 1 jam soalnya cuma 1, nah nggak mungkin kan, karena variasinya banyak. Jadi kemungkinannya kecil, Sam. Oke, paling banter yang pangkat 2 deh sisanya ya, Sam. Oke, Bu. Oke, ya kita lanjutkan nomor 5 ya. Oke, saya ambil soalnya dulu. Jadi kalau yang pangkat 4 pembaginya itu kan cuma keterampilan eliminasi aja ya. Keterampilan eliminasi mah nggak terlalu di ini ya, di sini ya. Karena yang penting kalian ngerti, oh sisa itu seperti ini, oh faktornya itu seperti apa begitu. Jadi kalau eliminasinya udah pinter mah nggak usah dikasih soal yang panjang-panjang. Yang penting analisanya, ngerti maksud soal gitu. Nomor 5. Nah, yang ini mirip ya. Saya mau tanya sama siapa yang udah selesai. Ica, kamu nomor 5 udah dapat jawabannya? Belum, Bu.
Belum. Yang udah siapa ya? Bisma, udah? Belum, Bu. Belum juga. Tom, nomor 5 udah dapat jawabannya, Tom? Apa, Tom? Sudah, Bu. Apa jawabannya? Jawabannya 2x plus 2. Oke. Jika GX dibagi sama X kuadrat min 4, nggak mau pindah, adalah dikasih SX ya, Tom, SX sama dengan, kok nggak mau pindah, SX sama dengan 2X plus 2 ya, Tom? Iya, Bu. Oke, betul. Ya. Sama, Lin? Sama Bu, saya juga segitu. Oke deh. Caranya. Nah, yang terpenting adalah caranya. Kalau uraian kan nggak ada cara, tiba-tiba jawabannya ya pasti langsung dicoret. Dari mana gitu ya. Caranya gimana nih? Tak. Ayo Tak. Gimana Tak? Proses pertama, apa yang dicari Tak? Biar pintar, Cak. Yuk, Tak. Ini mirip kayak yang ini tadi, Eta. Nih, mirip pokoknya langkah-langkahnya. Cuman ini sisanya pangkat 2 ya, yang ini sisanya pangkat 1 nih. Nah, ya Tak, apa Tak? Yang itu Bu, yang fx. Ini GX sekarang. Oh ya, GX dibagi sama X kuadrat. Oke, jika GX dibagi ini dulu ya. GX dibagi. Oke. Sisanya? Yang ini ya, jangan keliru ambil sisa ya. Ya, ini saya tulis S aja ya. Nah, karena sisanya. Nah, berarti kemudian dari sini diapakan nih? Kita dapat apa dari sini? Dapat X-nya, Bu. Dapat X-nya. Nah, ini pembaginya kita sama dengan kan 0. Sama dengan 0. Faktorin. Eta, dapatnya apa? Faktor kan. Apa tak? Bentar, Bu. Eta loh, pemfaktoran tak? X sama dengan X. 2. Oh, oke. Bentuk pemfaktorannya dulu tak? X dalam kurung X min 2. Oke, sama dengan 0 ya. Nah, dari sini dapat X-nya sama dengan 0 dulu tak? Iya, Sama Bu, X sama 0. dengan 2 ya. Oke. Berarti dari sini kita dapat G dulu ya. G0 sama dengan gitu ya. Iya, Bu. G0 masukkan X-nya 0. Dia sama dengan berapa ya, Tak? Masuk ke sini, Tak ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, sama dengan S0. Nah, sama dengan berarti 4 dikali 0 dikurangi 2. Ya, sama dengan min 2 ya. Iya, Bu. Oke, kemudian satu lagi. Kalau disubstitusi X-nya 2 ya. Iya. Nah, ini masukkan 2, berarti sama dengan S2, sama dengan 4 kali 2 ya. Berapa nih? 6. Oke. Ya, sekarang jika saya copy aja deh. Copy aja, kelamaan ya. Oke, dibagi sama yang plus ya. Oke, yang ini ya. Sisanya yang ini ya, nih. 3X plus 4 sisanya. Berarti di sini kita ganti nih. Nah. Oke.
Kemudian ini kita faktorkan juga nih sama ya proses selanjutnya ya. Ini plus, berarti di sini min 2 ya. Iya. Ini min 2. Oke. Berarti kita dapat, saya copy dari sini. Copy. Ini G0, S0, berarti 3 ya, kali 0, ini plus 4. Plus 4. 4 ya? 4. Kemudian G min 2. S min 2. Ini berarti 3. Di sini min 2. Di sini plus 4. Berapa? Eta? 2. 2 apa min 2? Nah, oke, yang tadi di min plusnya. Nah, kemudian yang S0 itu bukan yang min 4, Bu. Enggak jadi. Jadi, Bu. Di sini plus 4 eta ya. Oke. Ya, Bu, tadi saya salah baca. Terus kemudian pembagi yang ditanya. Pembagi yang ditanya ya. Nih, ini pembagi yang ditanya nih. Ini ternyata berarti ini kita sama dengan kan 0 ya. Eta faktorin tak? Dapatnya? 0 sama plus 4, Bu. Serius? X kuadrat min 4 eta? X kuadrat min 4 difaktorin eta. Iya, Bu. Serius X sama eta? dengan 0 sama X sama dengan 4. Bukan eta. Benar, Bu. Plus 2 min 2 bukan. Nah, iya, eta nggak teliti Iya. Awas ya, teliti ya. Nah, berarti di sini dapat X-nya 2 sama X sama dengan min 2. Nah, eta gini caranya nih. Ini enggak bohong nih ya. Nih. Jadi, Kenapa, Bu? Suaranya putus-putus tadi. oke. Sekarang udah jelas? Udah, Bu. Oke, gini. Eta, pokoknya unsur yang ditanya ini pasti ada yang diketahui di sini nih. Jadi nggak mungkin angka yang lain ya. Angka 4 kan nggak ada di soal. Adanya cuman 0, 2, 0, min 2. Nah, berarti angka 4 nggak mungkin muncul. Jadi gitu cara ngeceknya ya, Eta ya. Berarti kita yang pakai yang ini nih. Yang kita pakai itu yang angka 2 sama min 2 nih. Nah, kita kasih tanda nih. Yang kita ambil ya. Nah, karena apa? Karena dari pembaginya itu kita dapat X-nya 2 sama min 2. Nah, 0 nggak kepake berarti ya. Nah, berarti setelah itu kita misalkan sisa pembagiannya apa tak? Kita misalin apa nih sisa pembagiannya? Nah, X SX sama dengan nah ini Eta nih. Lihat. Ini ada keterangannya nih Eta. Ini pembaginya nih. Pembaginya itu ada berapa X-nya Eta? Ada 3X ya? Ya. Karena ada 3, maka pembaginya berderajat 3 nih. Oke, paham? Ya, Bu. Karena pembagi berderajat 3, maka sisanya itu derajatnya 1 derajat di bawahnya pembagi. Maka kita misalin jadi seperti ini. Oke, paham yang ini? Paham ya, Tak? Oke, Bu. Oke, suara saya kayak robot ya? Iya. Sekarang udah jelas? Lumayan, Bu. Tapi kadang suka putus-putus. Oke, ya. Jadi pokoknya gini ya, Tak. Pembaginya kamu lihat nih derajatnya berapa. Maka sisanya itu 1 derajat di bawahnya ya. Oke, paham ya? Iya, Bu. Oke.
Nah, sekarang kita lihat soal kita yang baru. Eta, pembaginya pangkat berapa nih? Pangkat 2. Pangkat 2, berarti sisanya 1. 1. Oke, jadi gini. Saya kasih keterangan dulu. Karena pembagi berderajat 2, maka sisa pembagiannya berderajat 1. Nah, baru kita misalin. Misal sisa pembagiannya berarti sisa pembagiannya apa kalau derajatnya 1? Eta. PX ditambah pakai P gitu-gitu aja. Boleh, iya. PX Ditambah Q. Q. Udah stop. Iya. Kan udah konstanta nih. Q-nya udah konstanta berarti udah stop. Oke? Nah, baru kemudian kalau pindah tempat, saya enter dulu ya. Stop. Oke, nih. Kemudian kita substitusi dari yang sudah diketahui tadi nih. G2 sama dengan yang kita pakai yang ini ya. G2 sama dengan F2. Nah, ini saya kopas aja deh. Saya copy dari sini aja. Pin keluar masuk. G2 sama dengan S2 sama dengan tadi kita dapat 6. Sebelum sama dengan 6. Ini juga kita masukkan ke P ini. P kali 2 plus Q sama dengan 6. Paham yang ini? Eta? Iya, Bu. Oh, oke. Kemudian dari sini kita dapat persamaan yang pertama nih. Kebanyakan strip. Oke. Dari sini kita dapat 2P, persamaan ya, persamaan yang pertama nih. 2P sama dengan 6. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, saya kopas aja deh. Tapi yang min 2 ya. Nah, yang min 2. Berarti di sini X-nya juga min 2. Di sini sisanya tadi berapa? Min 2 ya. Oke, berarti kita dapat min 2P plus Q sama dengan min 2 ya. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Ya. Oke. Kemudian diapakan nih? Eta kalau udah dapat kayak gitu, langkah berikutnya diapakan? Eliminasi, Bu. Oke. Eliminasi. Ini saya kasih warna biru ya. Suaranya kayak robot ya. Nggak tahu, Bu. Saya ketawa karena teman-teman pada ketawa. Makanya saya ketawa. Saya kirain ngetawain suara saya kayak robot. Enggak ya? Nggak tahu. Eliminasi 1 dan 2. Ya kan? Jadinya dapat P-nya berapa? Eta? 4P sama dengan 8. P-nya 4P sama 4. dengan. P-nya 2, Bu. Nah, ini kita kurang ya. Q-nya hilang ya. Berarti kita peroleh 4P. Oke. 4P sama dengan 8 ya? Iya, Bu. Oke. P sama dengan 8. 2. 2. Oke. Saya lurusin sama dengannya. Oke. Kemudian substitusi, sebentar saya cropping dulu.
Senvin. Senvin. Jadinya Q-nya sama dengan 2, Bu. Q-nya 2 juga. Oke. Jadi substitusi. P sama dengan 2. P sama dengan 2 ke persamaan yang mana ya? Yang ini aja deh. Ke sini. Jadi didapat P-nya yang 2 ya, berarti 2 kali 2 ditambah Q sama dengan 6. Berarti dari sini dapat Q-nya sama dengan 2. Oke. Ya udah. Tinggal buat kesimpulannya. Ini saya hapus. Nah, begitu. Paham ya? Bisa ya? Diingat ya, pokoknya kalau pangkat pembaginya itu pangkat 3, baru yang PX kuadrat plus QX gitu ya. Kalau pembaginya pangkat 2, sisanya yang PX plus Q. Gitu ya, Cak ya? Cak mana ta? Cak? Iya, Bu. Iya, oke. Iya, tadi Ica kan tanya juga di sini, Eta. Oke. Ya. Oke, sama-sama, Eta. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Bisa ya? Harusnya nomor 4 aja bisa. Nomor 5 juga bisa. Oke, nomor selanjutnya. Kita pindah ke modul. Nomor 6. Bisa nih nomor 6. Nggak usah dikerjakan di Word ya. Di sini aja ya. Nomor 6 nih, jawabannya berapa ya? Saya mau tanya sama. Bisma, kamu 8 lagi. Bisma. Nomor 6, Bisma. Kalau GX dibagi sama X-1, sisanya berapa? Kamu udah dapat belum? Udah ngerjain belum, Bisma? Belum, Bu, saya belum nyampe nomor 6. Bisma. Kamu nih ya. Siapa yang udah? Sam, kamu udah belum? Sudah, Bu. Sisanya berapa? Saya 3. Saya Q-nya 3/2, P-nya 5/2. Yang mana? Nomor 6 nggak ada PQ. Sam. Saya kira ada PQ, Bu, karena itu Nggak ada. Oke lah, nanti dipahami ya, dipahami. Karena ini kalau salah langkah ya nanti rutenya jadi berbeda ya. Tapi nggak apa-apa deh kalau misalnya kamu jangan-jangan pakai PQ juga sebenarnya bisa. Kamu dapat sisanya berapa coba? Kita samain deh jawabannya. Sisanya berapa? pokoknya saya P-nya 5/2, Q-nya 3/2. Ini kan dibagi X-1 doang. Pembaginya pangkat 1, Sam. Berarti sisanya konstanta. Oke. Paham? Oke, Bu. Oh, oke deh. Saya mau tanya sama Keva deh. Pak. Keva. GX kalau dibagi sama X-1 sisanya berapa? Kamu udah dapat belum, Keva? Belum, Bu. Belum dapat. Belum. Udah dicoba belum? Pak? Oke. Udah dicoba belum? Belum, Bu. Belum sampai. Belum deh. Faunia? Faunia. Saya juga belum, Bu. Alah, Abel. Bel, Ya, Bu. kamu udah belum nomor 6? Belum. Alah. Kalian ini loh. Morgan, udah belum? Ketawa juga nih. Enggak, Bu, saya nggak tahu, saya belum. Aduh, gimana dong? Siapa nih, Jocelyn? Udah belum? Nomor 6.
Belum juga. Aduh, nangis saya. Steffi, Halo, Bu. udah belum nomor 6? Udah sih, Bu. Udah, sisanya berapa? GX bagi X min 1, 4. Oke, Steffi benar. Kemudian kalau coba ini kalau misalnya soalnya nggak saya bahas gimana? Tahu-tahu terus latihan soal ulangan gitu? Gimana ya? Waduh, yang bisa ngerjain cuma 1-2 orang nih. Dicoba ya. Kalian belajar sama teman-teman dong. Jangan ngandelin Bu Helen aja. Yang ini, Steffi, sisanya berapa? GX bagi X plus 1, 1, Bu. Oke, udah selesai. Caranya gimana, Steffi? Kamu nyari apa dulu? Saya yang fx-nya difaktorin dulu. Kan fx-nya dibagi X kuadrat min 1. Ya, jadinya apa? Jadinya X min 1 X plus 1. X min 1, susah. X min 1, X plus 1. Pokoknya selalu lihat pembagi, pangkat 2 selalu langsung faktorin. Gitu ya. Nah, sisanya? Sisanya 3X plus 5. 3X, ya oke. Nah, dari sini kamu dapat apa? Terus dihitung satu-satu gitu, jadi fx min 1. Betul sekali. Jadi dari sini nanti kalian dapat F1 sama dengan S1 ya. Sama dengan berapa? Jadinya 8. 8. Oke. Kemudian F min 1, Steffi? Jadi 2. 2. Oke. Ini S1 min 1 ya. Nah, perhatikan dengan sungguh-sungguh loh ya soal-soalnya. Jadi kalian harus berani mencoba ya. Jangan didimin aja soalnya. Kasihan soalnya, didimin aja. Nah, walaupun ulangannya open book, kalian harus ngerti, paham konsep-konsepnya ya, karena soal-soal ini kan setiap soal beda tuh model-modelnya. Supaya kalian ngerti konsepnya dibalik-balik, oh bisa gitu ya. Kemudian apa lagi, Steffi? Yang HX-nya, Bu. Nah, sekarang ya HX-nya. Oke. Jadi kamu dapat apa? HX kalau dibagi sama X min 1, sisanya? Jadi 2. Sisanya 2. Oke. Ini di sini karena pembaginya pangkat 1 ya, saya tulis S aja nih. S-nya 2. Nah, artinya apa? H1, benar ya, Steffi ya? Iya, Bu. Sama dengan 2. Nah ini Sam, kenapa tadi nggak usah pakai PQR? Karena di sini udah diketahui di soal, jadi kita langsung ambil aja yang diketahui. Nah sekarang kalau HX dibagi sama X plus 1, sisanya berapa? 2 juga, Bu. 2 juga, karena sama ya. X plus 1. Sisanya 2. S sama dengan 2. Oke. Nah ini dari sini artinya apa? Karena HX dibagi X plus 1, berarti H-1 itu sama dengan 2. Nah, begitu. Kalau udah dapat seperti ini, masuk kemana, Steffi? Langkah berikutnya. Ini, Bu, kan mau cari G1 sama G-1, berarti masukin ke rumus yang awal yang fx sama dengan hx, gx. Nah, ini loh, Sam. Masuk ke sana, Sam. Jadi, kita peroleh, saya pakai warna hitam deh di sebelah sini ya. Nah, satu persatu. Kalau dibagi sama X min 1, berarti F1 itu sama dengan H1 dikali sama G1. Nah, ingat ya, pokoknya kalian harus berani mencoba. Jangan
nggak berani mencoba nanti nggak nyampe-nyampe, nggak dapat-dapat. Dari sini kalian tinggal substitusi. F1-nya tadi berapa? 8. H1-nya tadi berapa? 2. G1-nya berapa yang kita cari? Ya kan? Nah, berarti G1-nya berapa nih? 4 ya, Sevi ya? Iya, Bu. Oke, nah G1 itu artinya apa? GX dibagi sama yang ini loh. Nih. GX dibagi sama X-1, sisanya 4. Oh, berarti G1 sama dengan 4. Itu kan? Sama ya? Gitu. Apakah paham? Sam? Semi? Paham, Bu. Sebenarnya saya sudah sampai situ. Tapi nah, kamu lanjutin lagi. Saya lanjut lagi P tambah Q sama dengan 4. Nggak usah karena yang oke, berarti kamu harus paham ini nih tentang ini. Artinya G1 sama dengan 4 itu apa? Jadi GX dibagi jika GX ini ya artinya satu di sini. Jika GX dibagi sama X-1 sisanya 4. Salah. 4. Gitu ya? Sam, paham? Oke, Bu, paham, Bu. Oke, itu udah dapat jawabannya dari situ. Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Tinggal yang G-1, F-1-nya dicari sendiri ya. Caranya udah ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nomor 6. Tak, udah jelas belum, Tak? Sabar Bu, saya mencerna dulu. Oke, kalau ada bagian yang nggak paham, cepet tanya lo ya, Tak. Oke. Oke, Bu. Nik, Niko, udah jelas, Nik? Nomor 6. Lumayan sih, Bu. Bu, ini nanti doksnya dibagikan. Boleh, saya tempel di GCR ya. Oke, Bu. Oke. Nael, bisa? Suaramu belum keluar, Nael. Halo, halo. Tes, tes, tes. Nggak ada suaranya, Nael. Oke lah, tulis di chat. Kamu udah nulis di chat. Nggak, suaranya nggak kedengeran. Kamu udah bisa nomor 6? Oke. Masih ada yang mau bertanya nomor 6? Daniel, enggak ya? Fidan? Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Sekarang nomor 7. Yang ini enggak saya tulis di docs loh ya. Coretannya kalian foto ya. Karena langsung coret di sini nih. Sudah difoto? Seva? Udah? Udah ya, saya hapus ya. Ke nomor 7 sekarang ya. Oke. Eta ini di foto ya. Karena saya nggak tulis di docs yang ini. Nomor 7 sekarang. Oke. Nomor 7. Nomor 7 yang A itu tinggal substitusi ya. Jika dibagi dengan X-2, itu dia bersisa 12. Jika dibagi sama X-3, dia sisa 159. Masukkan ke sana polinomnya ada tuh. Terus eliminasi ya. Oke, yang A saya nggak bahas ya. Suara saya putus-putus kah? Saya ngeri kalau suaranya hilang-hilang. Enggak ya? Oke. Nomor A. Siapa yang udah dapat nih? A dan B-nya. A-nya berapa ya? Siapa yang udah ketemu? Nilai B-nya berapa? Keva udah? Nomor 7A? Oke. A-nya berapa, Keva? Oh, yang nomor 7 belum, Bu. Paunia? Belum juga. Jocelyn?
Yang A? Belum. Angelo? Angelo. Ya, Bu. Nomor 7A udah belum? Belum, Bu. Ini lagi saya coba, Bu. Oke. Saya nggak bahas ya. Saya mau ini jawabannya dia. Audrey? Audrey? Saya A-nya 1, B-nya -11. Oke, benar sekali, Audrey. Nah, yang nomor B kamu udah dapat belum yang 7B? Belum, Bu. Oke, ini kayak nomor 4 ya. Kayak nomor 4. Oke, berarti substitusi dan seterusnya ya. Nah, caranya kita lihat nih, tapi bentuk soalnya beda. Oke, kita bahas yang B ya. Ini saya kopas, kita masukkan ke Word kita tadi. Copy, kita pindah ke Word kita. Nomor 6. Udah tadi. Nomor 7 yang A. Kita dapat nilai A-nya tadi. -1. 1. Kemudian B-nya -11. Nah, kemudian yang B inilah yang mau kita bahas. Nanti silakan diteruskan ya yang nomor 7A ya. Karena mudah saya tidak akan membahas. Yang nomor B inilah yang saya bahas. Sekarang kalau dibagi sama X-1, X-2, X-3, sisanya berapa? Oke, kita pindah ke sini. Nah, jawab. Nah, ini kayak nomor 4 tadi ya. Pembaginya adalah pangkat 3. Sisanya berarti, nah, pembagi adalah ini nih. Berderajat 3. Berarti sisanya berderajat 2 ya. Oke, Fania? Oke. Berarti misalkan sisanya adalah berarti yang tadi ya. Saya mau pakai yang beda deh. Sisanya adalah SX sama dengan AX kuadrat. Kan tadi PP terus ya, PQR. Saya mau pakai A sekarang. Plus BX plus C. Nah, oke. Kemudian S2 kita udah dapat ya. Nah, ini tadi diketahui. Jika Fx dibagi sama X min 2, dia sisanya 12. Berarti dari sini kita dapat, salah. F2 ya. F2 itu sama dengan S2 sama dengan 12. Nah, ini juga kita substitusi ke sana nih. Ke sisa yang kita misalin tadi. Nah, ini sama dengan masukkan ke sana juga 2 nih. Yang ini juga 2. Nah, dari sini kita dapat persamaannya adalah berarti 4A ya, plus 2B, plus C sama dengan 12. Oke, kita lanjutin. Ini saya enter di sini aja ya, biar nggak kepanjangan. Oke, kemudian jika Fx dibagi, copy aja semuanya ya. X min 3 sekarang. Nah, sisanya berapa?
Ternyata 159. Nah, berarti di sini F3 ya. Sama dengan S3. Sama dengan 159. Di sini masukkan ke sana juga nih, ke sisa yang kita misalin ya. Nah, begitu. Dari sini kita dapat persamaannya berarti jadinya adalah ini persamaan saya kasih lambang. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke. Kemudian yang ini jadi 9 ya, 9A nih. Yang ini 3B. Plus C sama dengan 159. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Kemudian, jika dibagi sama X min 1 nih, kita belum punya ya. Berarti, nih saya kopas dulu dari sini. Dari sini aja deh. Nah, jika fx dibagi sama x min 1, maka sisanya adalah masukkan ke sana f1 ya. Nah, masukkan ke sana nih. A, B, C-nya kan kita udah dapat nih, A-nya 1, ganti aja 1. B-nya berapa tadi? Min 11. Nah, kita mau cari F1. Nah, berarti masukkan ke sana juga 1, ke sana juga 1, ke sana juga 1. Ke sana juga 1. Ini juga 1. Nah, sama dengannya ya udah tinggal hitung nih. 1 dikurangi 2, min 1, min 1, 2, 2, 6, 6, min 11. Dah, dapat. Berarti dari sini kita dapat persamaannya menjadi, saya copy yang ini ya. Nah, ini masukkan ke sana 1 ya. Nah, masukkan ke sana juga 1, nanti nilainya sama dengan min 11 gitu. Karena nah, sini saya tulis F1 itu sama dengan S1. Sama dengan. Nah, begitu. Berarti dari sini kita dapat persamaannya adalah A plus B plus C ya. Oke. A plus B plus C sama dengan min 11. Nah, ini adalah persamaan yang kok pakai ini? Titik, 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 titik. Persamaan yang ketiga. Nah, tinggal dieliminasi lagi ya. Eliminasi persamaan 1, 2, 3. Nanti ketemu ABC-nya. Paham urutan berikutnya? Oke, nanti dilanjutkan sendiri ya. Eliminasi, silakan dilanjutin. Saya tulis gitu ya. Karena kalau eliminasi pasti semua bisa. Eliminasi. Lanjutkan sendiri. Oke. Nah, apakah masih ada pertanyaan sampai nomor ini? Kalau enggak, kita lanjutkan nomor 8, 9, dan seterusnya. Enggak ada ya? Oke. Ardi, nangkep ya? Bisa ya? Lagi mencerna, Bu. Oke. Daniel, paham ya? Iya, Bu. Oke. Gloria. Ya, Bu. Bisa? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Grace? Iya, Bu. Lagi mencerna. Stanvin, kamu bisa ngikutin nggak? Vin? Oke. Ini yang keluar dari Zoom siapa ya kira-kira ya? Siapa, Cak? Saya kurang tahu, Bu. Oh, oke. Dimas ada. Tadi, Bu, si Vincent izin di start wifi. Oh, Vincent. Saya nggak baca chat ya berarti.
Ya, oke. Kita lanjutkan nomor selanjutnya ya, 8, 9, 10-nya ya. Kita kembali ke modul. Ya. Nah, nomor 8. Oh, ini ada kata-kata faktor ya, kita belum. Oke, kita ini dulu. Teorema faktor ya? Kayaknya belum ya. Sebentar. Sini. Kalau sudah pun biar tambah ingat ya. Teorema faktor. Nah, teorema faktor itu apa? Kita nanti memfaktorkan polinom ya. Nah, ini perhatikan. Teorema faktor itu seperti apa? Jadi gini. Kalau misalnya fx itu adalah polinomnya, kemudian x min k itu merupakan faktor dari fx, maka nanti kita masukkan ini x min k ini, faktor ini kita sama dengankan 0 ya, selalu. Sama dengankan 0, nanti kita dapat nilai x-nya. Ini nilai x-nya sama dengan k. K ini kita substitusi ke polinomnya. Kalau hasilnya sama dengan 0, berarti x min k itu merupakan faktornya ya. Jadi ini selalu, ini disama dengankan 0, kita dapat nilai x-nya berapa, kemudian substitusilah ke fungsi polinomnya. Nanti dia nilainya harus 0. Harus 0 supaya x min k merupakan faktor gitu ya. Atau konsep yang di teorema sisa habis dibagi gitu ya. Habis dibagi itu berarti pembaginya adalah faktor gitu. Atau berlaku sebaliknya ya. Atau kalau FK sama dengan 0, oh berarti x min k adalah faktornya gitu ya. Oke. Nah, ini artinya adalah jika x min k merupakan faktor dari fx, maka nilai fk harus 0. Atau sebaliknya, jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Contoh soal ya. Contoh yang pertama, tentukan faktor-faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3, min x kuadrat, min 7x plus 6. Nah, kita mau memfaktorkan polinom ya, yang derajatnya sudah lebih besar daripada 2. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita mencari nilai k yang mungkin ya. Nah, kalau misalnya x min k itu merupakan salah satu faktor dari polinom fx ini, maka kita mencari nilai k yang mungkin. Nilai k yang mungkin itu berasal dari mana? Dari suku tetapnya ya, dari konstanta dari polinomnya gitu. Jadi kita mencari nih faktor-faktor bulat dari 6. Kenapa ada plus minusnya, Bu? Jadi gini, 6 itu berasal dari min 1 dikali min 6. Atau 1 dikali 6. Atau 2 dikali 3. Atau min 2 dikali min 3. Nah, maka ini selalu ada plus minusnya ya. Begitu cara menentukannya. Nah, kemudian selalu dari konstantanya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Kita mengambil salah satu ini yang dari nilai k terkecil ya. Satu persatu kita substitusi ke polinomnya. Tetapi enggak semuanya kita substitusi. Kita ambil aja yang dari terkecil. Misalnya k kita ambil dari yang 1 ya, yang paling kecil. Kita substitusi ke polinomnya. Tunjukkan dia nilainya sama dengan 0 ya. Nah, ini kita hitung. Oh, ternyata nilainya 0. Ya udah berarti x min 1 adalah salah satu faktornya ya. Tuh. Karena f1 itu sama dengan 0, maka x min 1 adalah salah satu faktor dari fx. Nah, kalau salah satu faktornya udah dapet, maka kita hornerkan dulu ya, kita cari hasil baginya. Yang sampai langkah ini apakah paham? Nanda jelas? Angelo? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan nih. Kemudian kita hornerkan polinomnya pakai x min 1 yang sudah faktornya tadi ya. Supaya dapat hasil baginya. Nah, ini perhatikan. Kita memakai cara Horner pakai x min 1. Berarti yang di sana adalah 1 ya. Ini x min 1 kita ambil nilai k-nya. Ini di sini 2.
Ini min 1, ini min 7, ini 6. Di Horner kan ini 2 tambah 0 ya, 2 dikali 1 ya. 2 di sana, kemudian ditambahin 1 dikali 1 lagi, 1 ditambahin min 7, min 6 dikali 1, min 6. Nah, ini perhatikan nih. Sisanya 0 ya. Tadi F1 kan 0. Nah, ini sisanya nggak usah diambil. Nah, hasil baginya ini yang kita ambil nih. Hx-nya adalah 2x kuadrat plus x min 6. Nah, inilah Hx-nya kita faktorkan ya, nggak usah substitusi lagi ya. Karena ini udah pangkat 2, jadi kita bisa memfaktorkan biasa. Jadi, Hx ini kita faktorkan jadi 2x min 3 plus dikali x plus 2. Ya udah. Jadi, Fx itu bisa kita faktorkan menjadi x min 1 dikali 2x min 3 dikali x plus 2. Berarti dari sini kita dapat faktornya. Jadi faktor-faktor dari Fx adalah x min 1, 2x min 3, dan x plus 2. Apakah jelas? Paham ya? Oke. Jadi yang namanya faktor itu adalah setelah kita faktorkan, nah ini kita pisah pakai koma nih. Nah, ini adalah namanya faktor ya. Kalau kalian masing-masing disama dengankan 0 nanti kalian dapat nilai X-nya, oh X-nya 1 nih, sama dengan 1. Ini adalah akar ya, namanya akar ya. Jadi bedakan faktor sama akar. Faktor itu saat kalian memfaktorkan, ini faktor. Kalau kalian udah sama dengan kan 0, udah dapat nilai X-nya, itu namanya akar. Jangan ketukar-tukar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Suku banyak fx. Nah, ini polinomnya udah ada ya. Tinggal ada 2 variabel yang belum diketahui di koefisien sukunya ya. Kemudian x min 1 itu merupakan faktornya. Jika fx dibagi sama x min 2, x plus 2, dia bersisa min 36. Berarti x plus 2 bukan faktornya ya, karena dia bersisa. Kalau sisanya 0, berarti dia faktor. Nah, tentukan nilai A plus B. Caranya gimana? Faktornya ini kita sama dengan kan 0 ya. Kita sama dengan kan 0, kemudian kita dapat X-nya nih, 1. Oh, berarti F1 harus sama dengan 0. Kenapa? Karena X min 1 merupakan faktor dari Fx ya. Kita substitusi. Kita substitusi ke polinomnya. Kita dapat satu persamaan. Simpen. Persamaan yang kedua dari sini. Fx dibagi sama X min 2, sisanya min 36. Masukkan juga ke polinomnya. Nah ini. Berarti F min 2 sama dengan min 36. Masukkan. Kita dapat persamaannya. Persamaan yang kedua ya. 2A plus B sama dengan 13. Ya udah, dari 2 persamaan ini kita eliminasi. Kita dapat deh nilai A dan B-nya. Nah, kita kurang ya. Dapat A. Kemudian A substitusi ke salah satu persamaannya dapat B. A-nya 4, B-nya 5. Ya udah, tinggal ditambahin ya. Jadi A tambah B adalah 9. Apakah jelas sampai contoh yang kedua ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ya? Oke, sekarang kita ke soal yang tadi di modul. Ini soalnya mirip-mirip ya, tuh. Perhatikan nomor 8. Jika x kuadrat min x min 2 adalah faktor dari Px, maka hitunglah nilai A dan B. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, gimana cara mengerjakannya? Bisma. Langkah pertama, apa yang harus diambil kalau dapat soal kayak gini? Ya, Bisma. Ngapain dulu nih? Tentuin apa fx-nya dulu. Apa x jadi sebenarnya x min k. Oke, ini ya. Ini difaktorin ya. Oh, ini faktorin dulu ya. Oke, jadinya apa?
Pak Bisma. X plus 1 min 2. X plus 1 X min 2. X plus 1 sama X min X min 2. Oke, nah ini disama dengan 0 ya. Kita dapat X-nya ya. Oke, berarti dari sini kita dapat, karena ini adalah faktor, berarti P min 1 pertama ya, Bisma, sama dengan berapa nih? Kalau dia merupakan faktor, berarti P min 1 nilainya harus berapa nih? 0, Bu, 0. 0, oke. Nanti substitusi ke PX-nya ya. Dapat satu persamaan, simpen. Kemudian yang kedua P berapa? Dua, Bu. P2. Sama dengan? 0 juga, Bu. 0 juga, karena faktor ya. Oke, nanti ini substitusi keduanya ke PX ini. Tinggal eliminasi, nanti ketemu A dan B. Bisa ya? Bisa ya, lanjutin sendiri nomor 8 ya. Bisa, Bu, Grace? bisa. Oke, Grace. Gloria? Ya, Bu. Oke. Nah, nanti silahkan dilanjutin sendiri. Bisa nih. Eta bisa ya, Tak? Iya Bu, ini Oke. jadi yang udah ketemu P1, P2-nya langsung dimasukin ke yang A dan B. Masukkan ke PX ini. Substitusi ke PX. Oh, Nanti eliminasi Eta. Ya. oke Bu, oke Bu. Oke. Nah, sekarang nomor 9. Ini supaya kalian dapat clue-nya sebelum kita tutup sesi ini ya. Nomor 9, agar pecahan ini dapat disederhanakan, maka hitunglah nilai A yang mungkin ya. Ini saya tambahin nilai A yang mungkin. Nah, gimana nih caranya, Caroline? Mana Caroline? Iya, Bu. Kalau ketemu soal seperti ini, Iya, caranya Bu. gimana? Caranya gimana? Penyebutnya difaktorin. Penyebutnya faktorin. Sip. Oke, ini ya. Ini disama dengan K0 ya. Sama dengan 0 terus difaktorin. Faktornya apa? X min 3, X min 2. X min 3 sama X min 2. Oke, habis dapat faktornya? Habis itu apa? Berarti kan X1 sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2. Oke, terus? Terus masukin ke fx-nya kan pembilangnya. Ini pembilangnya kita misalin jadi fx. Oke, terus? Masukin berarti jadi F3 sama dengan 0 sama F sama dengan min. Oke. Ya. F3 nanti disama dengankan 0. Substitusi ke sana ya. Nanti dari sini ketemu A yang pertama, A1. Nah, kemudian masukkan yang 2, F2 juga sama dengan 0 karena supaya dapat disederhanakan artinya bawahnya ini harus merupakan faktor yang atasnya gitu ya, bisa dicoret gitu kan. Nah, ini juga substitusi ke fx-nya nanti ketemu A yang kedua. Nah, ada dua nilai A ya yang mungkin ya. Dari pembaginya X min 3 sama dari pembagi X min 2. Siapa yang belum jelas nomor 9? Nanti kalian lanjutin sendiri. Yang penting clue-nya, langkah awalnya kalian udah ngerti. Bisa ya, Tom? Bu, Niko? saya mau nanya. Siapa? Boleh. Kalau misalnya A-nya itu di penyebutnya, apakah memungkinkan, Bu? Mungkin aja, bisa jadi. Yang kita faktorin pembilangnya, kan gitu, Sam. Oh, jadi tinggal dibalik aja ya, Bu? Karena kan ini kayak misalnya bisa disederhanakan berarti ada yang bisa dicoret nih atas bawah faktornya sama gitu ya, Sam. Oke. Jadi jangan bingung ya. Jangan bingung. Mau di atas mau di bawah sama aja, yang penting artinya dapat disederhanakan itu ada faktor yang bisa dicoret atas bawah yang sama gitu ya, Sam. Oke, satu lagi nomor 10. Aduh, tinggal 1 menit lagi ya. Nomor 10. Caranya gimana ya? Ya udahlah. Ini buat dipikirkan ya.
kira-kira pakai cara apa nih nomor 10 buat dapat A dan B? Biar kalian terbiasa membaca atau mencari clue di awal ya. Oke deh.